Kiai Imad ngomong, walaupun ulama sedunia mengakui Mbak Alwi sebagai keturunan Nabi, saya tetap menolak. Nah, itu berarti sudah tidak ilmiah lagi, Kiai. Sudah nafsu. Kalau ilmiah, contohnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ini madhab saya, madhab yang benar. Tapi kalau Anda mendapatkan hadis yang sahih, buang pendapat saya, ikuti hadis yang sahih. Ini Imam Syafi'i. Kiai Imad tidak. Biar kiai sedunia menyatakan Mbak Alawi ini keluarga Nabi, saya tetap menolak. Itu sudah tidak ilmiah lagi, itu berarti benci. Baik. Hai Kimat, kenapa pernah mengatakan walaupun ulama-ulama di dunia memfatwakan karena suatu hal Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Saya pernah ngomong begitu, betul. Tapi Pak, lihat kata-kata saya, dengar kata-kata saya, ada kalimat karena suatu hal. Kalau ulama-ulama sedunia berfatwa memfatwakan karena suatu hal Ba'lawi sebagai cucu Nabi, saya tidak akan terima. Itu kalau dia berfatwanya tidak pakai dalil. Karena suatu halnya itu misalnya pertemanan, seperti Syekh Ali Jum'ah Mesir, karena berteman dengan Habib Umar bin Hafid, dia kemudian mengisbat Ba'lawi. Syekh Ibrahim bin Mansur, karena dia sama-sama nasabnya putus, dianggap putus oleh orang Arab, haplogrupnya juga bukan J1, Ibrahim bin Mansur. Akhirnya Ibrahim bin Mansur sekarang membantu Ba'lawi, Ba'lawi membantu Ibrahim bin Mansur. Itu namanya karena suatu hal. Kalau mereka datang dari seluruh dunia membawa dalil, maka kita terima, walaupun itu akan mustahil. Mustahil ditemukan dalil-dalil tentang ketersambungan Ba'lawi. Kenapa saya berani mengatakan mustahil? Karena algoritmanya tidak memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena di abad 9 saya sudah ainul yakin melihat dalil-dalil bagaimana mereka membangun nasab itu di abad 9. Tidak ada sebelumnya. Maka tidak mungkin akan ditemukan dalil di abad ke-8, dalil di abad ke-7, dalil di abad ke-6. Tidak mungkin ditemukan karena algoritma pembentukan, fabrikasi daripada nasab mereka hanya baru ada di abad 9. Kalau sampai mereka bawa manuskrip katanya abad ke-6, ke-5, saya pastikan itu manuskrip palsu. Kalau Iman itu tidak hanya percaya pada satu kitab ini, dan saya tidak percaya pada kitab sesudahnya, ya sudah, persilakan Anda. Tapi Anda jangan memaksa orang lain untuk seperti pikiran Anda. Memang saya ketika mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi, tidak ada memaksa orang. Misalnya Kiai Wahid, kalau nggak percaya awas, nggak ada itu. Adapun ketika terjadi sebuah dinamika dalam forum diskusi, yaitu adalah penguatan dan pendalaman dari materi yang sedang dibahas. Misal ketika terjadi, saya mengatakan hakul yakin bahwa para Ba'lawi Habib ini bukan turun Nabi. Itu adalah dinamika dalam sebuah forum, baik dalam sebuah debat, diskusi maupun dalam ceramah. Untuk apa? Agar orang-orang mengetahui kadar keyakinan kita terhadap apa yang kita teliti. Karena orang, terutama orang awam-awam, itu tidak bisa meneliti seperti para kiai. Kiai kan bisa baca kitab. Ketika saya menyebutkan kitab, dia bisa verifikasi kitabnya. Benar nggak apa yang saya sampaikan? Saya sebutkan ini ke dalam kitab anu, dia bisa pelajari. Oh benar. Dalam kitab anu, oh benar. Oh dalam kitab anu, oh benar. Tapi untuk masyarakat awam yang lain cukup dengan kata-kata bahwa saya bertanggung jawab dunia dan akhirat, bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi.
Dia kata Pak Kiai Imad, Ubaidillah tidak ada. Jadi Alwi itu bukan anaknya Ubaidillah. Baik, saya terima Ubaidillah tidak ada. Jadi sekarang Alwi bukan anaknya Ubaidillah. Kalau Alwi ini bukan anaknya Ubaidillah, karena Ubaidillah tidak ada, tolong tunjukkan kepada saya Alwi itu anaknya siapa. Kalau Alwi itu tidak ada bapaknya, berarti Alwi itu anak zina. Lebih berbahaya lagi. Saya teliti dari atas dulu. Nabi Muhammad punya anak Sayyidatina Fatimah. Betul, sahih, ada dalilnya, ada hadisnya. Lau kanat Fatimatu binti Rasulullah sallallahu, lau kanat Fatimatu binti Rasulullah sallallahu sarakat laqata'tu yadaha. Ada. Kemudian apakah ada dalil tentang Sayyidina Husain sebagai anak daripada Siti Fatimah? Ada. Kemudian Sayyidina Husain katanya punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ada, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Ada, hadis masih kuat pakai hadis. Kemudian Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ada. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ada, masih di dalam riwayat hadis, karena beliau ini adalah ruwatul hadis. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Ada. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa. Ini sudah membutuhkan kitab nasab. Saya cari kitab nasab, ada, sahih. Ini Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib benarkah mempunyai anak namanya Isa? Saya cari kitabnya, ada. Isa punya anak namanya Ahmad. Saya cari kitabnya, ada. Yang sezaman. Ahmad punya anak Ubaid. Ini putus, tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Isa punya anak Ahmad, ada dicatat di kitab-kitab nasab. Sirri Silsilatul Alawiyah, dicatat di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian ketika Ahmad, apakah benar dia mempunyai anak bernama Ubaid? Tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345 Hijriah. Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Anaknya katanya Alwi wafatnya 400 Hijriah. Berarti sudah abad kelima. Kita cari di abad-abad kelima, leluhur orang-orang di Indonesia yang aku turunan Nabi ini, dari marga Al-Attas, As-Segaf bin Syihab bin Yahya, ternyata semuanya putus, tidak tersambung secara ilmu nasab kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kajian ilmiah, karena berbasis kitab-kitab nasab. Kemudian benarkah orang-orang ini ada? Saya menggunakan teori ilmu sejarah. Dalam teori ilmu sejarah, pertama kita heuristik, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Setelah heuristik, kemudian kita lakukan, kita kritisisasi sumber. Kitab-kitabnya ada, ini kitab apa namanya itu Al-Iqlil, ini kitab Musallam Al-Lahaji, ini kitabnya Al-Hamadani, ini kitabnya Ibnu Khaldun yang ada di sekitar abad-abad itu, ini kitabnya apa Ibnu Samura yang abad kelima, ini kitabnya Janadi Al-Janadi di abad ke awal abad ke-8. Dari kitab-kitab sejarah yang ada di Yaman tidak ditemukan nama orang-orang yang disebutkan dalam silsilah para Ba'alwi itu, ya. Hada yadullu bi anna hadhil asma ghairu
maujudatin fi zamanihim. Orang-orang yang diaku sebagai keturunan leluhur mereka itu nyata tidak ada pada zamannya. Kenapa bisa sampai tidak ada? Ya karena asal nulis saja nama-namanya supaya nyambung. Kapan mereka mengaku? Mulai mengakunya di abad ke-9 Hijriah. Jadi abad 9 Hijriah mereka baru nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Pengarangnya namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Berdasarkan penelitian dan kajian Yai Imad, alhamdulillah kan sudah terbukti bahwa kaitannya dengan nasab Ba'lawi itu batal, alias tidak terbukti adanya nasab dengan Rasulullah, cucu Rasulullah, dan diakui. Nah, ada beberapa golongan ataupun ada beberapa orang yang mengatakan kalau sudah ditemukan dan sudah diakui, kemudian diberitakan kemana-mana, bukankah itu membuka aib? Nah, aib bagi para habaib itu tadi. Baik, dari Gus Saihuddin, kalau sudah ditemukan tesis bahwa Ba'lawi bukan turunan Nabi, kenapa harus dibuka-buka seperti membuka aib kan ya? Kita bukan membuka aib, tapi kita sedang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum fihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Itu ud'uhum li'abaihim, panggil orang itu sesuai dengan bapaknya, aba, keturunannya. Boleh bapaknya, boleh panggil dengan kakeknya, boleh panggil dengan buyutnya, tapi jangan panggil selain daripada keturunannya ke atas. Boleh dipanggil Gus Saihuddin bin Adam, boleh, karena Adam keturunannya ke atas. Boleh panggil dengan kakeknya kayak Nabi Muhammad, Muhammad ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Boleh. Boleh panggil daripada neneknya, boleh panggil dari ibunya, Ibnu Majah, anaknya Nyi Siti Majah. Tapi kalau bukan keturunannya ke atas tidak boleh. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Bagaimana fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid din? Kalau nggak tahu, mereka tetap saudara kamu, panggil saja saudaraku, akhi. Wa mawalikum, Maula Ibni Abdillah, ta'al. Bagaimana kalau yang sudah-sudah kita memanggil mereka turunan Nabi? Falaisa walaysa alaikum junah, kamu tidak berdosa. Fima akhta'tum fih, terhadap apa yang telah kamu salah memanggil mereka selama ini, nggak ada dosa. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi apa yang disengaja oleh hati kalian. Sudah tahu dalilnya nggak ada, sekarang sudah tahu mereka bukan cucu Nabi, masih manggil mereka bib-bib aja, maka itu yang haram. Ya enggak? Dulu mereka nih Ba'lawi, ada kiai yang ke Wali Songo pakai silsilah ditaruh di tembok, suruh turunin, dipukul kiai ini berdasarkan kaul Imam Malik itu. Tapi kita ada Nusantara tidak, bos. Kita hanya ngomong-ngomong, diskusi, kasih tahu saudara-saudara kita, mereka kita nggak mau kita persekusi, jangan takut dulu aja, jangan takut banget kalau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi, sekarang takut banget rupanya dipersekusi. Enggak, bos, kita bikin PWI bukan mau persekusi, kita bikin PWI
mengatakan kami ini juga kalau mau perang siap. Tapi kalau ente nggak ngajak ya kita nggak mau perang. Tapi kalau mau perang siap. Mau apa saja siap. Mau diskusi oke. Mau perang kecil. Kami ini bangsa Nusantara suka perang bos. Kalau mau ngomong itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus tukang perang bos. Inggris, Portugis ngalahin Sunda, apa namanya itu, Malaka dulu, yang ngebebasin orang-orang Jawa bos. Kita datang ke Aceh ngusir Portugis mau perang bos, walaupun kelihatannya lugu-lugu. Itu orang Jawa kelihatannya lugu, halus, macul, tapi kalau perang siap. Adipati Unus sampai mati bos, disebutnya Pangeran Sabranglon. Yang perempuan juga orang Jawa itu suka perang. Nyai Jepara itu memimpin perang. Malah Hayati Aceh memimpin perang. Nyi Ageng Serang memimpin perang. Cut Nyakir memimpin perang. Itu baru ceweknya bos, belum laki-lakinya. Makanya mungkin yang suami sekarang itu istrinya dia gabungan turunan itu dan dia kalah. Ya gitu. Jadi udah jelas bahwa hari ini kita mengadakan diskusi bukan untuk lain, memberitahu kepada umat kita sendiri, bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri. Karena merekanya masih iklan, merekanya masih ngaku kemana-mana, ngaku turunan Nabi. Orang yang tidak percaya katanya itu menyakiti hati Rasulullah. Hati Rasulullah yang mana? Justru orang yang percaya turunan Nabi, padahal orang yang dipercaya itu bukan turunan Nabi, dialah yang menyakiti Rasulullah. Bagaimana itu orang kaya pembela-pembela Ba'lawi yang sudah tahu Ba'lawi bukan cucu Nabi, tapi diyakini sebagai cucu Nabi. Apa dia nanti yang akan terjadi ketika berhadapan dengan Rasulullah? Apa dia tidak malu berhadapan dengan Rasulullah? Kata Rasul, kenapa lu katain anak ini sebagai cucuku? Dia bukan cucuku. Bener itu Imaduddin Utsman itu. Kenapa kamu nggak ikut? Udah ada dalilnya. Lu ikut husnudon.